Yang perempuan nggak dibekasi, kasihan. Habis? Udah habis? Ya. Ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Wasamaituhu, dan saya beri judul kitab ini Nasaihul Ibad fi bayani alfadhin munabbihatin alal isti'dad liyaumil ma'ad. Nasihat-nasihat untuk hamba-hamba Allah dalam menjelaskan, mengelaborasi beberapa ungkapan yang mengingatkan kita atau mengingatkan hamba agar mempersiapkan diri untuk hari kiamat. Wa as'alullaha ta'ala al-karim ayyanfa'a bihil muslimin wa yaj'alahu dhakhiratan ila yaumiddin. Dan saya mohon kepada Allah, semoga kitab ini bisa memberi manfaat kepada umat Islam, dan kitab ini bisa menjadikan simpanan yang berharga, bekal yang berharga yang disimpan sampai hari yaumiddin, hari apa pembahas yang benar, hari pembalasan.
Yaumuddin, hari balasan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tusannu, dan disunatkan inda batida'i kulli umurin ghairi muhqirat, dan disunatkan membaca bismillah ketika memulai segala hal yang tidak bersifat rendah. Kalau maksiat jangan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, saya enggak mau nyolong. Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah mau nyolong, mau nyopet, ya enggak boleh. Bismillah itu dibaca, sunnah dibaca ketika akan memulai pekerjaan yang baik. Kalau maksiat dibacain bismillah 2 kali, dosanya 2 kali. Bismillah dosa. Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu an nyopeta. Jadi bismillahnya haram, nyopetnya fa inna tarakaha fi awwal fa in tarakaha fi awwaliha ata biha fi athnaiha. Kamu makan lupa enggak baca bismillah pada awal mulai makan, saking sudah kebelet, nunggu maghrib sudah lama banget, begitu tong langsung makan enggak bismillah lagi. Gitu ya potongannya kamu gitu ya modelnya ya? Enggak, model gitu enggak bismillah dulu ya. Kalau enggak lupa. Kalau lupa gimana? Kalau lupa di awal, maka di tengah-tengah makan dibaca begini. Biqaulihi bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Ini kodo namanya, di kodo namanya. Bismillah fi awwal akhirihi. Alhamdulillah, itu kelebihan alif itu, buang alifnya itu. Alhamdulillahnya, buang alifnya itu. Karena yang mencetak kitab ini bukan orang Ciganjur, orang Kerangkeng. Maka salah ini alnya dibuang, alnya air dibuang, alifnya itu. Alhamdu, segala puji yang 4 macam. Hamdul abdi lillah, wa hamdullahi li nafsih li dzatih, wa hamdullahi li khalqih, wa hamdul khalqi li khalqih. Paham? Itu semuanya walaupun kita memuji orang, sebenarnya kita memuji Allah. Masakannya Pak Dayat enak sekali. Ayo memuji siapa itu? Baru dipuji kelihatannya sambelnya enak sekali. Tapi hakikatnya siapa yang dipuji? Allah. Karena sambel yang bikin Pak Dayat yang bikin Allah. Tidak ada pujian selain pasti kepada Allah. Ayo puji apa? Waduh, anak itu cantik sekali. Cantik itu siapa yang bikin? Allah. Setiap alhamdulillah itu pasti punya Allah, pasti pujian. Yang layak dipuji, yang berhak mendapat pujian adalah Allah. Selain Allah tidak layak dipuji, tidak patut mendapat pujian. Karena semua yang ada di alam ini makhluknya. Nah, ketika kita memuji makhluk berarti memuji Khaliq. Waduh, gajah besar sekali. Waduh, kuda ini larinya cepat banget. Waduh, apa aja lah, gunung ini indah sekali, itu besar sekali. Hakikatnya memuji yang menciptakan. Dah. Alhamdulillah fi kulli hinin. Pujian bagi Allah di setiap saat. Fi ay zaman, setiap zaman. Qalla au kathur. Qalla sedikit atau banyak zaman itu. Jadi semua pujian bagi Allah di sepanjang zaman. Jawab, sepanjang zaman. Baik zaman itu banyak atau sedikit. Wa auqatin, dan setiap waktu. Wahia, waktu itu apa? Waktu itu adalah azminah mahdudah. Azminatul mahdudah, zaman yang terbatas. Wahia min atfin khas ala am. Ini redaksi ini fi kulli hinin wa awqatin. Ini namanya mengatafkan yang spesial itu awqat, diatafkan kepada yang umum itu hin. Ini nahwu, ini pembahasan nahwu. Kamu belum nyampe ke sini barangkali. Sudah nyampe bab ataf belum? Belum, Wassalatu ala rasulihi asyrafal khalq. Asyrafil boleh, asyrafal boleh, asyraful juga boleh. Asyrafil khalqi wal bariyat.
wassalatu dan segala solawat, rahmat, kebahagiaan, ail ataf min Allah. Salat itu adalah rahmat dari Allah lah sudah, belas kasih dari Allah. Salatnya belas kasih dari Allah, wa minhu dan dari selain Allah. Mudah-mudahan kasih sayang dari Allah dan kasih sayang dari selain Allah dilimpahkan kepada ala rasuli, kepada utusannya. Utusan kepada siapa? Ila kafatil khalqi, kepada semua makhluknya. Ashrafil khalqi, semulia-mulianya makhluk. Wa huwa kullu man auhadahu Allah ala takdir aujabatul hikmah. Wa huwa kull makhluk itu apa makhluk itu? Wa huwa kullu ma aujadahu Allah. Yang namanya makhluk itu adalah setiap yang diwujudkan oleh Allah namanya makhluk. Ala takdirin aujabatul hikmah, yang sesuai dengan hikmah. Semua yang diciptakan oleh Allah mengandung hikmah. Lalat itu ada hikmahnya, nyamuk ada hikmatnya, apalagi semut ada, luar biasa. Coba yang namanya semut atau apa, ulat yang di bawah tanah, di bawahnya batu atau apa namanya, ulat apa itu? Ulat apa itu? Besar putih itu. Ya memang hidupnya di bawah batu-batu itu. Memang makannya di sana. Coba kalau kamu hidup ditindihin batu, hidup nggak kira-kira? Itu keajaiban Allah. Yang di lubang-lubang kecil semut hidup di situ. Memang di situ tempatnya. Di situlah makanannya. Kalau kamu masukin ke lubang kecil di mana? Begitu pula, coba nyamuk ada sayapnya tidak? Cecak ada sayapnya tidak? Tapi cecak makannya nyamuk. Coba, cecak itu makannya nyamuk. Padahal nyamuk ada sayapnya, cecak nggak ada. Allah memberi rezeki seperti itu. Nyamuk kalau sudah mau dimakan oleh cecak nggak bisa terbang, sudah lemes, nggak bisa terbang, langsung dimakan oleh cecak. Wal bariyat ayil makhluqat, utusan Allah itu semulia-mulianya makhluk Allah, mutlakon dengan mutlak, au allati fil ardi fahiya min atfil muradif au min atfil khas 'alal 'am. Ini ilmu nahwu itu sih. Fa sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam afdalu khalqillahi kullihim. Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam makhluknya Allah yang paling mulia, afdal kullihim, semua makhluk. Lebih mulia daripada malaikat, lebih mulia daripada sorga dan neraka. Jadi Nabi Muhammad itu lebih mulia daripada sorga dan neraka. Hadhil mustahdiratu fid dhihn, ini apa yang terlintas dalam hati saya, munabbihatun, hal-hal yang mengingatkan kepada kita al-istidadi, menuju untuk mempersiapkan diri, menyiapkan segala persiapan liyaumil ma'adi, untuk menuju hari akhir, hari kembali kepada Allah. Ay alat ta'ahubi, siap-siap li ajli waqtir ruju' ila Allah, karena menyongsong waktu saat kita kembali kepada Allah. Kalau kita hidup di dunia saja ingin nikmat, ingin senang, ingin happy, malah ingin mewah, rumahnya bagus, karpetnya bagus, dipannya bagus. Lah mas, itu kita persiapkan untuk di dunia. Padahal yang kita tempati paling-paling 70 tahun, 80 tahun. Nah, kenapa kita gak mempersiapkan rumah yang akan kita tinggali selama, yaitu kuburan? Disiapkan belum? Siap belum untuk kita juga harus persiapkan segalanya, lampunya,
kasurnya, untuk agar kita tinggal di kuburan itu nyaman. Di dunia nyaman, di kuburan juga nyaman. Harus siapkan dua-duanya, kasur di dunia dan kasur di akhirat. Itu nanti orang kalau nggak puasa, kita yang puasa nanti minum segar, mereka yang nggak puasa itu di kuburan haus sekali ingin minum. Kita yang puasa minum, bangun dari kuburan. Mereka yang tidak puasa nggak ada minuman. Maka kamu sekarang harus puasa. Fa inna minha, karena sebagian munabbihat ma yakunu matna, ada yang dua-dua, zaujaini, dua pasang. Wa minha ma yakunu tsulathiyan ila tamamil asyrah, ada yang 3, ada yang 10 nanti yang akan saya coba. Wa jumlatul maqalati semuanya mi'atani wa arba asyratan, semuanya 214. Al akhbaru khamsatu arba'un wal bawaqi athar, yang 45 itu khabar dari Rasulullah, hadits lah. Yang selainnya lebihnya adalah athar, perkataannya sahabat, perkataannya ulama besar tabi'in, namanya athar. Apa namanya? Athar. Kalau yang dari Rasul namanya akhbar. Apa? Kayak misalkan menurut Kiai Hasyim Asy'ari, itu namanya athar namanya. Menurut Kiai Hasyim Asy'ari orang harus begini, itu namanya athar. Nanti kamu kalau jadi orang besar, wah perkataan dikutip perkataannya. Siapa namanya? Namanya siapa namanya nih? Namanya siapa? Utsman. Luqman. Menurut Luqman. Oh, nah. Kalau jadi orang besar perkataannya itu kalamur roisul kalam. Gimana? Kalamur roisul kalam. Omongannya pemimpin itu menjadi pemimpinnya omongan. Ucapannya pemimpin menjadi pemimpinnya ucapan. Coba kalau kamu bukan pemimpin, ngomong apa aja nggak ada yang dengar, apa aja kamu sikalkan. Wa ana, dan saya al-an sekarang uridu tabarruka, niat mengambil berkah bi'ityani haditsain, dengan mendatangkan 2 hadis syarifain yang mulia, jalilain yang agung. Fal hadithul awwalu ajazani bihi al-allama asy-syekh Muhammad al-Khatib asy-Syami tsumma al-Madani al-Hambali. Saya akan mendatangkan 2 hadis sebelum saya menjelaskan mau'izah oleh Syekh Al-Asqalani. Saya akan mendatangkan 2 hadis dulu supaya dapat berkah saya ini gitu. Wa huwa Ibnu Utsman Ibn Abbas Ibn Utsman min masyayikhihi. Hadis itu diriwayatkan oleh Al-Allamah Muhammad Al-Khatib Asy-Syami, yaitu bin Utsman bin Abbas bin Utsman bin dari para gurunya, muttasilan ila Abi Dzar Al-Ghifari. Hadis ini muttasil sampai Abu Dzar Al-Ghifari. Sahabat Abu Dzar itu sahabat yang miskin. Nah, suatu ketika Rasulullah akan perang Mu'tah ya, kalau nggak keliru. Rasul udah berangkat dengan para sahabat, sudah istirahat, malah berhenti di tempat tujuan. Dari kejauhan ada hitam-hitam berjalan. Setelah dekat, Abi Dzar Al-Ghifari berangkat perangnya ketinggalan barisan sendirian. Maka Rasulullah berkata, nanti dia akan mati sendirian. Nah, ringkas cerita, beliau mengkritik Khalifah Utsman, mengkritik Sayyidina Utsman, mengkritik Muawiyah gubernur Syam. Oleh Sayyidina Utsman diungsikan, diasingkan di sebuah kampung, namanya kampung Rabadah, sampai wafat di situ. Hanya istrinya yang nungguin. Sesuai dengan prediksi Nabi Muhammad, waktu berangkat perang ketinggalan sendirian, menyusul sendirian. Wah, nanti Abu Dzar kalau mati itu sendirian. Makanya semua perbuatan kita tuh ada konteksnya semua, nggak sembarangan. Ada konteksnya semua. Kalau kamu misalkan suka nyuri,
lauknya teman. Nanti kalau sudah tua punya anak tukang nyuri juga nanti. Mau nggak? Nah, tapi rajin nyuri. Nah, semua ada balasannya. Apalagi orang yang jahat, preman, atau pejabat yang galak, diktator, ada balasannya. Sebelum mati sudah hina, sudah tidak dihormati sebelum mati. Udah mati, ada nggak yang ilah hadratin, ada nggak fikir Fatihah? Ada kepala desa kurang ajar, kalau mati, alhamdulillah apa innalillah? Innalillah. Mau nggak baca Fatihah untuk dia? Allahumma firlahu warhamhu, mau nggak? Ada kepala desa kurang ajar, ketika mati kamu kasih tahu si kepala desa meninggal loh, Allah firlahu warhamhu. Itu apa? Biarin aja mati sendiri gitu aja, ya gitu ya. Ya sini, ayo dong ikut ngangkat, biar aja berangkang sendiri ke kuburan. Berangkang tuh merangkak ya, biarin aja merangkak sendiri kuburan, ngapain digotong-gotong. Dah. Radhiyallahu anhu an Rasulullah SAW fima yarwihi an Rabbi Azza wa Jal. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari meriwayatkan dari Rasulullah meriwayatkan dari Allah. Namanya apa ini? Hadis Qudsi. Maknanya dari Allah, kontennya dari Allah, redaksinya dari Rasulullah. Redaksinya Rasulullah yang meredaksikan, isinya dari Allah. Namanya hadis Qudsi. Kalau hadis biasa, konten dan redaksi dari Rasulullah. Kalau Quran, konten dari Allah, redaksi juga dari Allah. Kalau hadis Qudsi, konten dari Allah, redaksi dari hadis Qudsi. Nah, ini qala ta'ala, ya ibadi. Kenapa Allah tidak pernah mengatakan ya abidi? Maksudnya ibadullah, tidak abidullah. Kenapa? Kalau abid itu maknanya budak, tapi yang memberi manfaat kepada majikan, namanya abid. Abdun satu orang, hamba. Abid beberapa, ya banyak, jamak. Abid, saya punya abid, saya punya pembantu. Dia pembantu saya, memang budak saya, tapi saya juga mengambil manfaat dari anak-anak itu. Paham gak? Apa namanya? Kalau Allah menciptakan kita hambanya, Allah mengambil manfaat enggak? Enggak. Sama sekali Allah enggak butuh, enggak ngambil manfaat dari kamu, enggak ada apa-apanya bagi Allah, enggak ada manfaatnya lah bagi Allah. Maka disebutnya ibad, jamaah. Kalau hamba yang beri manfaat namanya ibad. Kalau hamba yang tidak ada manfaatnya namanya ibad. Maka Allah ketika menggunakan hambanya ibad, bukan ibadullah, bukan abidullah. Jadi kalau saya misalkan punya budak banyak, seorang lah punya budak banyak, namanya abidu fulan, abidul malik, budaknya raja. Abid, kenapa? Karena raja juga mengambil manfaat dengan budak itu, ya kan? Dia kerja di situ, dia membantu raja, membantu bos, melayani tehnya, melayani makannya, mencucikan bajunya. Maka namanya abid. Tapi kalau Allah, hambanya ini mencucikan bajunya enggak? Ngepel rumahnya enggak? Maka namanya apa? Ini ngomong gini jarang loh. Betul. Kiai-kiai Ustaz saya jarang bahas abid dan ibad. Ayo silakan, ayo. Anta jurusan apa? Tafsir bukan? Di dosen aja ada nggak di IAIN dosen yang mengatakan bedanya abid dan ibad? Ada. Jarang. Dosen-dosennya paham apa enggak tahu saya. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, ini sesungguhnya aku mengharamkan aku al-zulma, kezaliman ala nafsi, dari diriku, ke atas diriku. Saya mengharamkan kezaliman. Bagi saya zalim itu haram bagi saya. Jadi Allah sendiri tidak akan zalim, mengharamkan dirinya untuk berbuat zalim. Zalim itu apa? Asal makna zulmu itu kegelapan. Sehingga ketika gelap meletakkan sesuatu fi ghairi mahallih, namanya zalim. Naruh berlian di dapur, bener gak itu?
Kamu punya emas, gelang, berlian, ditaruh di kulkas, di freezer dengan ayam itu, dengan daging. Benar apa enggak? Namanya zalim. Wad'u syai' fi ghairi mahallih. Paham? Kalau hilang, ya pantas ditaruhnya di kulkas, hilang pantas, enggak salah. Tapi kalau emas atau berlian taruh di selaci, laci dikunci, lemarinya dikunci, kemudian hilang, nah harus dicari itu siapa pencurinya. Jadi kalau kamu nak laruh berlian di freezer sama dengan sayur, hilangnya pantas. Namanya zalim, karena kita zalim. Lah, yang namanya kezaliman itu perilaku yang tidak pada tempatnya. Itu namanya zalim. Az-zulmu zulmatun fil qabr wa zulmatun fil akhirah. Orang yang melakukan kezaliman, pejabat yang zalim nanti akan dikuburnya akan gelap gulita. Sebenarnya ini yang benar, si A benar, si B ini salah. Dibalik, yang dimenangkan si B karena dia nyuap, ngasih uang banyak. Si A malah yang dikalahkan. Itu namanya zalim. Atau dia pejabat kaya sendiri saja, rakyatnya masih miskin keleleran, masih apa? Kurang makan, tapi pejabatnya kaya-kaya, perutnya besar-besar, sampai jalan dia susah. Namanya zalim. Jadi az-zulmu zalamun. Zalim, kezaliman itu gelap. Waz-zulmu wad'u syai'in fi ghairi mahallihi. Ayo, az-zulmu zalamun. Waz-zulmu wad'u syai'in fi ghairi mahallihi. Pokoknya setiap apa saja tidak pada tempatnya namanya zalim namanya. Di masjid ini kamu merokok di masjid terus puntungnya di situ di pojok, zalim itu namanya. Tempat tidak pada tempatnya. Kamu naruh mobil malang-malang tengah jalan, orang terganggu, nah, itu juga zalim. Contohnya. Nah, Allah itu mengharamkan atau tidak mungkin Allah itu berbuat zalim. Wa ma kana gimana? Wa ma kana Allah bidzallamin lil abid. Allah itu enggak mungkin zalim kepada hambanya, lil ibad ya. Nah, jadi di akhirat itu nanti kalau orang salah pasti neraka, orang benar pasti surga. Adil enggak? Tidak mungkin Allah. Padahal bisa saja tuh. Bisa saja, siapa yang protes? Allah masukkan kamu ke neraka, yang kurang ajarin masuk surga. Siapa yang protes? Gak ada yang protes. Tapi Allah gak akan berbuat itu, tidak akan. Pasti berbuat apa yang dilakukan Allah seadil-adilnya. Nah, kalau adil apa? Adil apa? Seimbang. Namanya adil seimbang. Muadalah adil. Nah, sebelah kanan sebelah kiri sama, timbangan dulu, timbangan. Kalau ini sekilo, dia namanya adil. Nah, asal mananya gitu, Jadi orang yang berbuat adil itu berbuat keseimbangan sesuai dengan kenyataan, namanya adil. Kalau zalim meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kalau kamu masuk kamar mandinya santri putri, zalim enggak? Zalim. Dia memasukkan diri tidak pada tempatnya. Ada yang pura-pura masuk kesasar enggak? Pura-pura lupa, ada enggak? Atau sebaliknya, santri putri pura-pura lupa masuk toiletnya santri putri ada pura-pura lupa lah, pura-pura. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Saya mengharamkan kepada diri saya berbuat zalim, maka saya jadikan zaliman itu juga haram di antara kamu. Kalau Allah sendiri mengharamkan dirinya berzalim, apalagi sesama makhluk. Kita dengan kita enggak boleh zalim. Allah saja mengharamkan zalim kepada dirinya. Maka setiap makhluk diharamkan berbuat zalim terhadap temannya, terhadap sesama. Jangankan sama manusia, dengan binatang pun jangan. Nanti di akhirat ada perempuan masuk neraka. Apa sebabnya?
Sebabnya dia mengurung kucing, gak dikasih makan sampai masuk neraka itu perempuan itu. Karena zalim. Menzalimi siapa? Ya, kucing. Jadi kalau kamu mau motong ayam, pisaunya harus tajam betul. Kalau pisaunya kedul, zalim. Gini-gini kalau enggak selesai, itu zalim itu. Motong sapi, motong kambing, pisau harus tajam, set supaya cepat. Kalau enggak, zalim nanti kamu. Ya ibadi wa hambaku, kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hambaku semua, kamu itu dalam kesesatan. Semua manusia itu dalam kecuali kecuali orang yang saya beri petunjuk. Semua manusia mempunyai potensi salah, potensi sesat, potensi nyasar, gitu ya. Nah, oleh karena itu orang yang benar yaitu orang yang mendapat hidayah, petunjuk dari Allah. Lah namanya hidayah itu bukan didapat dari bangku sekolah, bukan didapat dari belajar, tapi langsung minal hidayah. Banyak sekali orang pintar, teman saya Cina, Kristen, Buddha banyak. Kalau kita bicara ya dia mendengarkan, tapi nggak mau masuk Islam. Namanya belum dapat hidayah. Tapi kalau dapat hidayah, saya pernah ke Jepang, ceramah di Jepang, turun 12 orang masuk Islam. Saya pulang menyusul, ada yang datang 4 orang masuk Islam. Itu namanya Allah ngasih hidayah. Saya ceramah di Hong Kong, di alun-alun Victoria, Medan Victoria, selesai ceramah 2 orang masuk Islam. Tapi kalau orang belum dapat hidayah, diceramain terus menerus, setiap saat juga nggak mau Islam. Seperti Abu Thalib, pamannya Rasulullah, membela Rasulullah, menjadi benteng Rasul, jangan sampai disakiti oleh Quraisy, tapi nggak mau masuk Islam. Begitu wafat Rasulullah nangis, nggak mau syahadat, nggak mau. Bapaknya Sayyidina Ali, paman Rasulullah. Sampai Rasulullah nangis, turun ayat Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kamu Muhammad gak bisa ngasih hidayah pada orang yang kamu kehendaki, tapi yang bisa ngasih hidayah adalah Allah, memberi hidayah kepada siapa yang Ia kehendaki. Jadi kalau kita ini tugasnya hanya ceramah, tabligh, menyampaikan dakwah. Mau dengar apa enggak itu terserah Allah yang akan beri hidayat. Jadi nggak boleh maksa-maksa, kamu nggak mau Islam, saya gebukin kamu, nggak bisa. Saya mengajak Islam, kalau nggak mau ya itu karena Allah belum ngasih hidayat. Banyak orang itu mengakui Islam itu benar, teologinya benar, syariatnya benar, tapi nggak mau masuk Islam. Itu banyak. Malah dia ahli ilmu Islam, orientalis. Para orientalis itu kalau nulis tentang Islam pinter-pinter, lebih pinter mereka dari kamu, tapi nggak mau masuk Islam. Ada yang ahli tafsir, namanya Goldschier, ahli tafsir, namanya Goldschier. Ada ahli tasawuf, Arnold Nicholson, Louis Massignon, itu ahli tasawuf, tulisannya banyak karangannya, dan dia nggak mau masuk Islam. Ada ahli madhab, madhab ahli sunnah, madhab syiah, namanya Henry Corbin. Ada ahli bahasa Arab, namanya Nalino, itu ahli bahasa Arab, orang Itali. Ada ahli sejarah, Will Gioran, bukunya itu 24 jilid bukunya itu, sejarah Islam. Tapi nggak mau masuk Islam, nggak masuk, karena tidak dapat. Jadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Maka mintalah hidayah kamu sekalian kepadaku, maka aku akan memberikan kamu hidayah. Ayo minta hidayah. Maka setiap sholat kita ihdinas siratal mustaqim. Yang diminta adalah selama hidup itu kita selalu jalannya benar, jangan sampai kesesat. Kalau sesat cepat tobat, namanya santri gitu. Orang santri itu kalau salah ya salah, tapi cepat taubat. Korupsi itu cepat menyesal taubat gitu. Kalau orang yang bukan santri berbuat salah dengan bangga, saya udah pernah merkosa sekian perempuan, itu bangga ceritanya. Kalau santri malu dong ngomong itu, santri malu
Masa ngomong kayak itu jadi bangga? Saya pernah membunuh orang. Saya pernah membunuh orang. Kalau di jumlah ada barangkali kalau 10 saya bunuh orang. Itu kok bangga. Kalau santri malah misalkan ada orang bunuh santri, bunuh orang. Waduh, ya taubat, ya nyesel, ya malu kalau ketahuan. Kalau diingat-ingat juga malu gitu ya. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'amuni ut'imkum. Wahai hambaku semuanya, kamu semuanya adalah kelaparan. Kamu tuh kelaparan kecuali orang yang saya kasih makan. Kita ini hamba Allah, kenyang gak perutnya? Kenyang tidak? Karena dikasih makan oleh Allah. Oleh karena itu fastat'imuni, mintalah makan kepadaku. Ut'imkum, akan saya kasih makan kamu sekalian. Jadi seperti orang kadang-kadang mau nikah ragu-ragu, nanti makannya dari mana? Loh, makan dari mana? Ayo mau nikah ragu-ragu, nanti ngasih makan istri dari mana? Ngasih makan anak dari mana? Loh, apa kamu selama besar gini dikasih makan, gak dikasih makan? Mau nikah ragu-ragu, nanti kasih makan istri, kasih makan anak dari mana? Kamu sendiri hidup segini itu loh, sudah 25 tahun umurnya, misalkan 20 tahun, makan nggak? Makan, ya udah, kawin aja dulu nekat, gitu ya. Soal makan di belakangan itu benar nggak? Iyakunu fuqara ayughnihimullah. Kalau mereka itu fuqara, kawin, Allah yang akan mengasih kekayaan. Percaya nggak sama? Dengan ayat itu percaya nggak? Itu ayat orang nikah itu. Kalau kamu fuqara kawin, nanti Allah ngasih rezeki. Percaya nggak itu? Kalau percaya nanti tamat nikah semuanya. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksikum. Wahai hambaku sekalian, kullukum 'arin, semua kamu telanjang kecuali orang yang saya kasih pakaian. Oleh karena itu mintalah kepadaku pakaian, saya akan kasih pakaian kamu sekalian. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku sekalian, kamu itu tiap hari, malam dan siang dosa kepadaku, salah, melakukan kesalahan kepadaku. Maka wa ana aghfir dzunub, saya mengampuni semua dosa-dosa jami'an. Fastaghfiruni, maka mintalah maghfirah kepadaku, aghfir lakum, saya akan memaafkan. Kita ini banyak dosa, sebanyak-banyak dosa kita, kalau merasa salah Allah akan mengampuni. Lah taunya merasa apa? Mau istighfar. Kita banyak dosa. Kita merasa salah enggak? Merasa enggak salah? Merasa enggak? Kalau merasa salah harus istighfar. Kalau orang nggak mau istighfar itu nggak merasa salah, itu nggak merasa salah, itu bener itu. Nyuri, nyopet barang bener, karena nggak merasa salah. Kalau orang merasa salah berarti harus istighfar. Ya ibadi, innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hambaku sekalian, kamu tidak akan mampu membahayakan saya, memadorotkan aku, dan kamu tidak akan mampu memberi manfaat kepadaku. Itu kita ini bisa nggak memadoroti Allah atau memberi manfaat kepada Allah? Bisa nggak? Bisa. Nggak bisa. Allah Maha As-Somad. Apa Somad itu? Allahnya tidak butuh kita, kitanya butuh, maka namanya As-Somad. Qul huwallahu ahad, Allah lah yang kita butuhkan. Allahnya nggak butuh pada kita, tapi kitanya butuh pada, namanya As-Somad. Kalau kamu tidak butuh pada siapa-siapa, tapi butuh, dan kamu dibutuhkan orang banyak, berarti kamu setengah seperempat somad. Saya apa-apa sendiri, nggak mau minta tolong, masak sendiri, nyuci sendiri, nggak pernah minta tolong. Bahkan teman sering minta tolong saya nggak pernah minta tolong pada teman. Itu namanya seperempat. Ya ibadi,
Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajul wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Seandainya wahai hambaku, seandainya semua makhluk ini, manusia ini, dari awal sampai akhir takwa semua, sampai-sampai dimasukkan pada orang yang paling bertakwa, orang yang hatinya paling bertakwa. Semua orang bertakwa semua, seperti orang satu yang paling bertakwa. Ketakwaan kamu itu tidak menambahi kerajaanku sama sekali. Apa kalau manusia semua beriman, bertakwa, beribadah, Allah semakin besar? Yang tadinya besar segini itu besar gitu. Beda dengan pejabat di dunia. Kalau semakin banyak pendukungnya semakin besar. Kepala negara atau gubernur atau bupati, kalau semakin banyak pendukungnya semakin besar. Nah kalau Allah, semua orang taat semua manusia ibadah semua kepada Allah, nambahin besar enggak? Enggak, tetap begitu. Nah, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Kalau kamu semuanya dari awal sampai akhir, jin dan manusia semuanya sangat-sangat kurang ajar, dikumpulkan dalam hatinya seorang paling kurang ajar, tidak sedikit pun ada yang kurang dari Allah. Tidak sedikit pun ada yang kurang dari Allah. Nah, kalau kamu misalkan dipuji-puji, enggak bangga, enggak sombong, dicaci maki, dibully, diancam, enggak takut, enggak minder, itu namanya apa? Baik itu, setengah somat ya, setengah apa? Setengah somat, seperempat. Likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafahu bima atakum. Kamu sukses tidak sombong, kamu gagal tidak minder. Banyak sekali orang yang gagal malah akhirnya mendapatkan sesuatu yang lebih daripada yang dia tadi gagal itu. Termasuk siapa? Mister siapa itu? Mister apa? Mister Bin ya. Siapa itu yang lucu itu loh. Itu ngelamar kerja ke sana ditolak. Akhirnya dah dia masuk ke dunia lawak pelawak. Malah kaya raya. Itu namanya Tukul itu. Tamat S1 enggak itu? Jadi dia tiap tampil di televisi yang lucu itu 40 juta setiap tampil. Nah, padahal dia bukan sarjana, bukan doktor, bukan MA. Tapi ada jalan yang lebih baik daripada kalau dia itu. Maka hidup ini harus dicari mana yang sesuai. Tidak harus semuanya jadi pejabat, tidak harus semuanya jadi DPR, tidak harus semuanya jadi pedagang, tidak semuanya cocok. Sebenarnya saya misalkan dagang, nggak ngerti dagang. Ada yang nggak bisa jadi politik, jadi anggota DPR, malah tidur di kursi DPR tuh, aja. Kalau dong rapat sampai mangap itu mulutnya. Bukan tempatnya. Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma 'indi illa kama yanqusul mukhitu idza udkhila al-bahar. Seandainya semua manusia, semua jin, semua dari awal sampai akhir semua bersama-sama serentak minta kepada saya, kemudian setiap satu orang saya kasih permintaannya, ini minta duit, ini minta pangkat, ini minta apalah, saya kasih semua, tidak sedikit pun kurang dari saya. Kecuali seperti apa? Seperti benang dimasukkan ke laut, ditarik satu tetesnya benang, mempengaruhi nggak dengan laut? Sama sekali nggak mempengaruhi, tetap aja lautnya dahsyat. Jadi seandainya Allah memberi rezeki semua orang minta dikasih semua, tidak berkurang sedikit pun apa yang ada di tangan Allah. Hanya seperti perumpamaannya seperti benang dimasukkan ke laut, ditarik, tes, satu tesnya gelang benang itu sudah. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum lam uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillaha wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsahu. Wahai hamba-hambaku, amalmu, perbuatanmu itu semua akan saya koreksi, akan saya periksa. Nah nanti kalau sudah saya periksa akan saya balas.
Maka barang siapa menemukan kebaikan dalam amalnya itu, berucaplah alhamdulillah. Jadi kalau kamu sehari ini puasa, baca Quran sekian juz, bagus, alhamdulillah. Tapi kalau kamu menjumpai dirimu tidak seperti itu, tidak baik, masalah dari pagi sampai sekarang nggak apa-apa, malah melakukan dosa misalkan, fala yalumanna, jangan menyalahkan siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Fala yalumanna illa nafsahu, jangan menyalahkan orang lain. Kamu gagal, salahkan guru. Kamu nggak lulus, oh gurunya. Kamu nggak lulus, nggak naik sekolah. Iya, kenapa? Gurunya nggak benar kalau nyerangkan. Atau anunya, pondok takofahnya nggak enak rasanya. Loh, kamu nggak lulus yang disalahkan orang, kamu tidak lulus yang disalahkan orang lain. Benar nggak itu? Benar nggak? Kamu tidak lulus, jangan menyalahkan orang kecuali menyalahkan siapa? Dirimu sendiri. Fala yalumanna illa nafsa. Kamu jadi orang sukses itu berkat doa orang tua, berkat doa guru, dan berkat barokah dari Allah. Kamu jadi orang gagal dari siapa? Dari kamu sendiri. Jangan menyalahkan orang lain. Wal hadits tsani al-Fatihah.